Halo Kak Boy. Hey, what's up? Itu lagi megang apaan sih? My Foom and my 3 liquids. Lagi mandang-mandangin aja. Penasaran berikutnya which flavor do I wanna make? Boleh dijelasin nggak itu rasanya terinspirasi dari apa aja? Sure. Jadi aku punya 3 rasa sekarang ya kan. Ada yang matcha latte, ada sarsaparilla, dan ada frappuccino. Ini sebenarnya is our daily to day life dari breakfast sampai dinner. Pagi-pagi we like to drink coffee, we have the frappuccino. Siang-siang kalau kita lagi panas tengah-tengah udara Indonesia ini, we got the fresh one. This is sarsaparilla. Dia kayak root beer gitu. It's super fresh, guys. And dinner, matcha latte. I like Japanese food. Dan biasanya kalau kita makan Jepang kan di pairingnya sama ocha. So I made something sweet for dessert. This is the dinner one. Untuk saat ini favorit Kak Boy yang mana? Aku lagi suka sama yang matcha latte karena akhir-akhir ini pengen yang manis-manis aja di dalam mulut. I'm really proud of these. Banyak orang yang ternyata seselera sama aku and they like it and you guys really like it and buying these from the shops. Jadi I just wanna say thank you so much buat kalian semua. Kalau untuk device-nya Kak Boy ada rekomendasi nggak? Yeah, Foom they have a lot of different nice devices tergantung dengan selera kalian dan kalau aku, you can see my house, banyak banget kayu-kayunya, right? I'm even standing in front of a tree right now. So I created a device di mana ini looks-nya bisa kayak kayu, neutral color supaya kalau kita pergi kemana-mana mau pakai outfit apapun itu, your outfit of the day, dia bisa cocok-cocok aja dan masuk sama your outfit. Oke, thank you Kak Boy. Hey, anytime. Jangan lupa ya, grab this. Enjoy the show. Bye-bye. Oke guys, sekarang kita mau nebeng boy after the ride barengan sama Rizky Bilar. Are you ready bro? Yuk, Lu inget gak ini? udah lama banget. Lu lupa? Coba gue inget tahunnya ya. 2021 bukan? Apa 2020 ya? Pas gue belum nikah kan? Belum nikah. Belum nikah, 2020. Lu harus nonton apa yang lu ngomong. Kita lihat ya, lu orangnya sama atau enggak ya? Oh pasti beda lah. Coba lihat. Sekarang lebih sombong. Let's go. Akhirnya bro, gue bisa nebeng boy sama elu. Ini berarti ini bekas les nih? Ini bekas lesti bro. Tuh, Yoi. baunya masih berasa banget tuh. Pantatnya. Lu lihat muka gua dulu. Iya. Sama muka gua sekarang apa bedanya? Silakan komen di bawah guys. Anjir, hidung gua gede banget dulu anjir. Yo, if you see me then you need it, then you know you got to. Ini lu udah nikah belum sih? Belum nikah gue. Tapi udah pacaran kan? Udah deket tapi gue nggak publish. Oh ini belum publish nih? Belum publish, tapi gue udah ada in relationship lah. Cewek lu kemarin main-main ke mobil gua sampai trending nomor 1 man. Konsisten. Gara-gara Leslar. Leslar Lovers memang nggak bisa gue pungkiri, memang gue salut banget sama mereka. Satu, mereka loyal, solid banget, kompak banget dalam mendukung kita, militan juga. Di Masih sama samping nggak sampai itu, sekarang? Leslar lover-nya Oh masih iya, militan banget. masih luar biasa. Gua inget dulu zaman ini nih, lu tuh kayak inget gak? Apapun yang lu nge-tweet tentang lu pada, Iya. orang pasti dihajar. Cuma memang lebih ini sih, lebih apa ya? Lebih mengkontrol mereka. Kalem. Lebih kalem. Karena udah ikut dewasa. Karena udah sama dewasa. kalian. Kalau dulu tuh kan, wah. Tapi masih barbar. Istilah dulu barbar kan. Iya. Sekarang udah enggak. Sekarang udah nggak barbar. Udah enggak. Karena bagi Support. gua sama istri itu kita memang menjaga, ini kan sebuah komunitas ya. Dan kadang-kadang komunitas itu kan suka di luar kontrol kita. Makanya kita gimana caranya, kita sebagai ibaratnya yang ngelit lah ya di keluarga Lestar ini, bener-bener kita caranya kita kasih himbauan. Himbauan, kita kasih arahan. Yang ngomong siapa? Lu? Ya kadang-kadang gua kasih itu ke PIC kita lah. Kebetulan PIC kita masuk grup Lestar. Karena kadang-kadang mereka kan terlalu sayang kali ya. Iya. Jadi suka tindakannya itu nggak pikir panjang. Jadi nggak nyaman buat Jadi nggak nyaman buat kita, buat temen-temen Itu kita. hal menarik bang yang banyak orang nggak tahu, mereka tuh sering menggalang dana juga bang. Oh gitu. Iya, bagi kalian. Tanpa lu yang nyuruh. Tanpa gua suruh, inisiatif mereka sendiri. Lu mau tau nggak? Bukan cuman orang yang ibarat kata random ya di luar sana ya. Pengen banget, pokoknya sayang banget sama lu berdua sampai ngirim-ngirimin lu pada duit, angpau atau apa, dan gua nggak tahu nih ini benar atau nggak diterima sama siapa. Oh ini cerita bawa temannya. Iya. Mungkin kali ya. Iya. Jadi ini lucu nih. Jadi ada satu orang ya, pengusaha. Dulu gua nggak tahu, dia nggak DM gua. Gua kira ini orang random bang. Iya. Iya memang, iya mungkin bagi gua orang random ya karena gua nggak kenal. Belum kenal. Gua nggak Iya. kenal. Terus? Mungkin berangkat karena waktu itu saat itu kan memang gua menutup hubungan gua sama istri. Ya karena ada beberapa pertimbangan lah ya, jadi gua nggak publish. Nah ini orang mungkin ngerasa bahwa gua ngegantungin Lesti. Jadi dia tegur gua lewat DM. Pada orang kaya nih.
Gue nggak tahu dia orang kaya saat itu, tapi dia bilang pengusaha, bla bla bla. Saya pengusaha, saya bilang yang mengikutin kalian, saya kecewa sama statement kamu, bla bla bla, gitu gitulah. Bukan nyakitin sih, jangan sampai kamu ngasih harapan doang ke Lesti, katanya bla bla bla. Terus gue bilang, Bu, kalau ibu seorang pengusaha, harusnya ibu punya mindset yang lebih open minded lah, Bu. Ibu jangan hanya melihat sebatas apa yang ibu lihat di media. Karena kan nggak semuanya. Lu ngomong? Iya, gue DM. Ternyata suatu ketika kita dikenal sama orang, kita dikenal sama temen gue, kita ketemu lah sama orang ini. Dan beliau akhirnya cerita bahwa dia adalah orang yang pernah DM gue saat itu. Dan sekarang lu jadi temen sama dia? Dan sekarang jadi temen. Dan bahkan berapa kali ngasih hadiah, Bang. Kayak nikahan kita dia ngasih sempet. Iya, dan pernah ngasih istri gua hadiah apa gitu, hadiah tas. Oh wow. Sebaik itu. Kenalin boleh kali. Kenyataan biar ku tahan sedih ini ku yang selalu. Nah, ini gua baru malu dengar suara gua sendiri. Apa jeleknya? Lu dengerin. Sikat. Lu sekarang suara bagusan dulu apa sekarang? Asal ku melihatmu bahagia. Ya, masih Bisa lah dijual ke produser ini. Lu kalau nyanyi kenapa kecil banget sih volumenya? Apa? Gua nonton lu TV kalau nyanyi volumenya kecil banget. Beneran lo? Iya, demi Tuhan. Lo kebanyakan ini sih nge-MC di Indonesian Idol. Jadi udah bisa ngomentarin suara orang ya, Bang. Bro, lo kalau nyanyi suaranya dikit banget, bro. Gue juga ngomong hal yang sama kan? Iya itu kan gue gak berubah. Tanggapan lo masih sama? Kemarin si Lesti cerita nih, katanya lu gak pakai nembak-nembak dia, lu tiba-tiba main datengin aja bokapnya. Itu lu waktu ke rumah bokapnya gimana tuh, bro? Bokapnya ngomong apa, men? Udah publish dong. Orang tua yang memang sering. Ini udah publish berarti. Oh, ini berarti Udah publish. iya. Pak, saya bukan cuma pengen dekat. Oh, jadi sebagai iya, teman. jadi kalau nggak salah ini gue udah nunjukin keseriusan gue, Bang. Pak, saya udah niat seriusin, tapi saya harus jadi prinsip gue tuh ketika gue mau memutuskan untuk serius, gue memutuskan untuk nikah, gue minimal harus punya Mahar. hunian lah, tempat tinggal untuk nanti istri gue tinggal di situ. Terus lu ngomong gak? Pak, gua mau nikahin nih, Pak. Belum. Saat Itu belum? Belum, saat itu belum ada omongan. Ya cuma pasti beliau juga sadar lah bahwa omongan gue pasti mengarah ke situ. Ya ini pertemuan kesekian lah sampai akhirnya gue memberanikan diri untuk ngobrol begini dan gue bilang, Pak, nanti saya akan datang lagi ketika saya udah siap. Saya udah siap materi, saya udah ngumpulin rumah, aset dan segala macam. Baru saya akan memutuskan untuk ngelamar. Gila ya. Nah yang unik dari sini adalah ketika gue ditanya mahar. Yang nanya mahar siapa? Bapaknya? Ya keluarga kan, pasti kan memang harus ada. Harus kan? mahar, ya. Iya, Terus. sesanggupnya kamu berapa gitu. Mereka sih nggak membebani, tapi tiba-tiba gue nyeletuk aja 1 M gue bilang. Gue nyeletuk 1 M gue bilang, padahal uang di saldo gue saat itu sekitar 100 jutaan kali. Terus? Iya, jadi gue pede aja gitu. Iya. Ya entah kenapa mungkin niat baik kali ya. Iya, tapi ujung-ujungnya lu kumpulin sampai dipermudah September dulu ini. dan nggak lama bahkan. Nggak lama tiba-tiba gue puji syukur gue dapat rezeki yang lumayan saat itu. Begitu udah terkumpul langsung gue depositin. Jadi saat nikah tinggal gue tarik dan gue jadiin mahar lah. Tapi gua ngelihat ini ya, ini lu cerita lu baru menembak Lesti lewat bokapnya. Sekarang lu udah nikah punya 2 anak. 2 anak, iya. Lu sama bokapnya baik-baik Itu sekarang? time flies ya. Time flies kan. Lu sama keluarga baik-baik, mertua semua. Oh baik banget. Keluarga semua, family banget. Baik banget, hubungan gue sangat baik dan dan orang benar-benar mertua gue tuh bukan kayak hanya sekedar mertua tapi udah kayak orang tua kandung bagi gue. Iyalah. Gue juga mau nikah kan tahun ini. Oh mau nikah? Waduh, Iya. semoga lancar Bang Boy. Amin. Gue Juli. Siap. Lu kapan? Lu undang gua? Itu tadinya iya gua mau nikah tahun itu. Mana? Udah 4 tahun ini Bang Boy. 4 tahun ini mana? Janji lo mana? Cara lamarannya gimana sih kalau gue ya? Gue lamarannya gaya luar negeri gitu. Jadi gue beli cincin, lu tau nggak yang Purpose. Iya, yang gue bener-bener apa sih namanya, jongkok ya? Will you marry me? Iya, would you marry me gitu. Lu gitu-gitu kan nggak? Enggak lah, gue. Tapi boleh share dong. Boleh share nggak? Boleh lah. Apa?
kelihatannya dari cara lo ngomong, lo udah hampir yakin bahwa lo akan menikah tahun itu. Iya. Apa yang terjadi? Hidup bro, kehidupan. Kehidupan, semuanya tiba-tiba menurun. Rasa mau nikahnya itu yang tadi yang di atas sini. Tinggi, Kayak, ya. wah gue mau nikah. Ya apa yang ngebuat turun? Pasti ada faktor. Iya, karena nggak nyambung aja satu sama lain, udah nggak enak lagi obrolannya. Oke. Udah kayak kalau udah nikahin sama dia, kedepannya gue udah yakin pasti cerai. Oh, ya. Lu udah tahu nih, kalau lu mau lanjut kalau kata atau gue enggak. sih mending begitu Mending daripada apa? ketika nyesel begitu setelahnya, menikah. kan? Iya. Lama ku ucapkan padamu, wahai orang yang Sok-sokan bawa gitar, padahal nggak bisa main gitar tadi. Itu bisa. Ya apa itu petak-petik berapa doang. lama lo ngapalin? Ini lagu populer bro, maksudnya gue gak hafal lagu populer. Berapa lama lo ngapalin? Lari, bro, lu gak hafal? Gue aja nggak hafal. Tapi judulnya lu tahu dong semuanya. Enggak juga. Oh nggak juga. Tapi belakangan ini malah lucunya gue udah mulai bikin beberapa lagu buat istri gue. Lu yang nulisin berarti ya? Nulis dan bikin notasinya. Oh. Tapi 2 lagu yang udah rilis, satu lagu yang udah rilis itu dari Lesti notasinya, yang bikin nada. Tapi yang aransemenin? Yang bikin liriknya gue. Oh. Notasinya nadanya dari dia. Jadi dia tuh kan memang nggak bisa nulis. Iya. Tapi dia kan memang karena penyanyi, Nadanya hummingnya tuh pasti kan bagus. humming lagu dangdut kan. Lu ngapain sih sama duit lu? Kalau gue beli tanah, gue investasi. Lu rambutnya nggak pernah berubah men? Lu lihat warnanya aja sama mas sekarang. Cuma sekarang rambut pendek rambut gue. Berapa iklan? Tercapai tuh beli impian gue tuh punya BMW di 2019. Iya. Gue jatuh lagi. Pertama kali gue setelah itu gue ngerasain narik dompet cuma 60.000. Hah? Iya. Apaan sih? Nggak ngerti gua. Jadi gue udah punya mobil. Iya, lu beli BMW. Nah, tapi kan hidup itu kan pasti up and down kan. Iya. Nah, suatu ketika gue tuh benar-benar sama sekali nggak ada cash out, nggak ada megang duit sama sekali. Iya. Sama sekali nggak megang duit. Oke. Uang mungkin di saldo rekening gue sekitar 200 ribuan kali ya. Oh, maksudnya lu ada duit gede. Ada duit, iya. Lu main beli mobil aja. Gue main beli mobil aja. Tapi lu belum punya rumah. Tapi gue belajar kan dari situ. Iya. Bahwa kalau kedepannya ketika gue mau untuk beli sesuatu, Iya. gue harus spare dana dulu. Iya. Gue harus siapin dana cadangan lah istilahnya. Lu kalau ngeliat dia sekarang itu tolol ya menurut lu? Tolol. Ini tolol nih. Tolol. Tapi di satu sisi, karena gue waktu itu berpikir gini bang, menurut gue ya, apa yang kita bawa itu berpengaruh sama value kita. Iya benar, lu nya nggak diremehin. Iya, value gue tuh lebih tinggi. Iya. dibanding harga. Jadi Iya. rate Rate gue jadi tuh, tinggi. wah. Ya, berterima kasih lah ke BMW lu. Makanya sekarang udah gue lelang kan itu. Lu udah lelang lagi? Iya, mobil pertama gue itu bang. Gila. Pertanyaan saya terkadang menyinggung beberapa orang dan saya mohon maaf bila apa anjing gimmicknya kelanjutan video ini. Emang ini gimmick? Lu inget gak? Lu inget gak? Dari yang gue tangkap lo terlalu caper sama Lesti. Terus kenapa lu datang mau nebeng gue sama gue sekarang kalau gitu? Gila lo. Salah. Ini gue salah. Lu salah. Harusnya keluar jangan dari pintu, dari sunroof harusnya. Bego. Lel. Pura-pura lepasin mic lagi si boy. Ya, gue udah biasa ya bang. Konten man! Lo yang nggak biasa Cuman aja. konten! Gue juga cuma acting. Tiba-tiba ada kamera di luar. Gila. Ini Sekarang ide gua siapa baru sih gimmicknya gue ya? Apa lu? Kayak nanya lagi, yang punya konten lah. Masa gua? Dia pikir mentang-mentang dia host keren. Terus Bang Boy! gue pulang sama siapa Ini bang? gimmick juga nih. Oh enggak, ini beneran. Jadi waktu itu mem gue ditinggalin dan akhirnya gue pulang guys di sini. Tai, nggak ada. Dia langsung pulang dan gue harus naik taksi online saat itu. Tai, jangan percaya dia guys. Nggak mungkin gue ninggalin superstar kayak gitu guys. Gue bercanda. Gue jadi suruh jalan kaki sama dia ke rumahnya. Lu kalau ngelihat diri lu yang lama sekarang ini closingan, apa yang lu mau sampaikan ke dia? Lo keren aja. Lo keren, lo jadi orang yang selalu belajar dalam kehidupan yang lo jalanin gitu. Dan itu penting dari apapun proses perjalanan hidup, luka, sakit, happy, udah dilewatin semua dan jadikan setiap hal yang kita lewatin pahit manis getir itu bisa dijadikan pembelajaran untuk kita melangkah ke depan. Bro, apapun yang lu ucapin bro, it happen man.
ucapan itu adalah doa memang. That's right, bro. Itulah guys, this is Nebeng Boy After the Ride barengan sama Rizky Bilar. Thank you guys for watching. Semoga kalian mau nostalgia nonton ulang lagi aja nih Nebeng Boy-nya. It's always on the channel. Bye. Bye.